Pemirsa Suara Minang TV, Sarato Dun Sana Ambo, Lima Sajo Barado. Basuh kita balik pada kesempatan ko di hari Raba'a, tepatnya 6 Juli di Warsa 2022. Pemirsa, kalau tadi sore kami telah meliput sebuah kegiatan grand opening di Cafe Densiko di Batu Besar. Untuk malam kini, kami melanjutkan perjalanan untuk berbincang-bincang dengan seorang anak muda Minangkabau yang alhamdulillah telah sukses untuk beberapa bisnis di kota Batam. Siapakah beliau? Pada kesempatan ini, kami didampingi oleh tim rek kita, langsung Bapak Rizal. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Kemudian di tengah-tengah beliau itulah yang pada malam kini yang akan kita coba mengeksplor, ya, mengupas tentang siapa beliau, kemudian apa bisnis beliau, ya, sehingga beliau telah banyak memberikan kontribusi di dalam perekonomian khususnya di Kota Batam. Pemirsa Dun Sana Ambo, Lima Sajo Barado. Sebagai ulusan pertama, dapat kami sampaikan bahwasanya Bapak Rizky Fernando ini adalah CEO-nya PT Rizky Remed Batam. Untuk selanjutnya, biar pemirsa serta Dun Sana Ambo lebih jaleh, Ambo akan langsung berdiskusi dengan CEO mungkin yang termuda di Kota Batam. Baik, kita langsung pemirsa. Iya. Jadi sebelum mulai Pak Dena, Iya. jawab sesantai aja kok. Iyalah, betul Pak Rizal. Yang kareh warna lo juga kan. Kita sampaikan lah kepada pemirsa dulu. Iya. Besok kan yang podcast kok hostnya Mak Sapril kok. Iyalah ya. Maunya beliau udah nampak gini kok. Jadi hari Rabu kebetulan Mak Sapril ini ada kegiatan dosen di Unrika. Di Unrika. Dan ini kini sedang maja. Jam 4:30 tadi itu, mudah-mudahan Mak Sapril menjalankan tugas dengan baik. Iya. Amin. Kemudian ceritanya celemah hostnya yang cewek itu nak ada kok aku itu loh nak. Iya. Jadi yang cewek Bu Desmanis tadi kami live streaming di lokasi yaitu di Densiko Cafe, ya. Dan beliau dikontrak loh di situ. Iyalah Pak Rizal. Dikontrak di situ sebagai MC. Iya. Nah, jadinya tinggal Wak Risiko. Iyalah. Tapi apapun ceritanya, meskipun ada dua orang MC top di FCM TV kau hadir, ada Pak Andi Zamudra tak kalah hebat juga kan. Super duo kok Pak. Super duo. Masuk super duo nak. Jadi terpaksa kini kiper maju lah. Iya, kiper maju lah. Kiper maju. Ya. Jadi insyaallah ke depan pemirsa Suara Minang TV kita berbincang-bincang dengan seorang pemuda ya. Yang punya boleh kita kecian sebagai penyumbang lah ya ekonomi ya. di Batam. Beliau cukup muda dan itu orang awak. Orang awak Pak. Itu kan orang awak tuh. Iya. Suara Minang, suara orang awak. Suara Minang, suara. Jadi kita akan mengeksplor orang-orang Minang di perantauan khususnya Batam, baik itu profesi, politisi, apakah dia pelaku UKM dan sebagainya. Ya. Dan salah satu adalah beliau seorang pengusaha muda. Pengusaha muda di Kota Batam. Mudah-mudahan ke depan Suara Minang TV pemirsa bisa menjadi inspirasi untuk generasi-generasi kita yang ada di Kota Batam. Ya, silakan selanjutnya Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Rizal. Laba tambah di Batu Kuat namanya dari Pak Pimpret kita tentang kegiatan kita malam kini kok. Baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih Pak Rizky. Pada malam kini kami dari SMTV bisa hadir berjumpa kita Pak, ya, untuk melakukan dialog, ya, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang notabene adalah orang awak. Nah, tadi lah mau sampaikan Pak,
bahwasanya kegiatan bisnis apa itu dipayungi oleh sebuah PT yang bernama PT Rizki Remet Batam. Betul, Pak. Ya, jadi biar jaleh pula di Dusanak kita, Pak. Apa filosofi dari nama itu, Pak Rizki? Silakan Pak Rizki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Amba mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari SMTV. Sebelum kita mengenai filosofi Rimet ya, Pak ya? Iyalah, betul, Bang. Kebetulan Amba pakai baju Rimet gini, Pak ya? Wah, luar biasa. Di Siko, Rimet itu artinya kembali kepada teman. Iya. Rimet itu kan diartikan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Kembalilah teman. Kembalilah teman. Ya. Jadi kita berusaha, kita butuh kawan. Butuh kawan. Jadi filosofi yang logo Iko. Iya. Iko adalah play. Kebetulan kita adalah bergerak di bidang event organizer. Jadi event itu adalah play. Memulai acara. Iya. Di Siko adalah filosofinya RRB. Ini huruf R dan ini huruf B. Iya, Pak Riki. Panjangnya Rizki Remate Batam. Rizki kebetulan nama Ambo sendiri. Iya. Batam adalah domisili kita sampai mencari usaha. Iya. Huruf kira. Itu luar biasa. Itulah kalau disingkat RRB. Luar biasa Pak Rizki. Ya. Pak Rizki, kalau isi dari kegiatan-kegiatan dari PT itu apa tuh di bawahnya tuh Pak Rizki? Kalau untuk sementara gini Pak, pergerakan kita di bidang event organizer. Event organizer. Kebetulan kita dipercayai oleh salah satu BUMN yang ternama. Iya. Allah. Ya. Jadi untuk sementara kita menghandle event-event BUMN tersebut di Kota Batam. Di Kota Batam. Sampai ya. Tanjung Pinang, Tanjung Balai, kadang kita ke luar kota, Pak. Iyalah, iya Pak Riki. Dan kita juga ada rental auto, Pak. Oh, rental auto, iya. Jadi bagi Dunsana yang nih rental auto, boleh ya? Bisa hubungi. Catat nomor berapa? Iya. Itu seputaran Botania, Mariki ya. Kini kita di Botania 2, di Botania 2. Iya, betul. Menarik sekali Mariki. Itu event organizer khusus untuk BUMN tadi Pak Rizal. Penasaran jawab itu. Itu berbentuk apa itu biar jalih dulu sana kita Pak Rizal, Pak Rizky? Kalau event organizer itu adalah kita mengelola gathering. Oh, gathering. Iya. Gathering perusahaan. Jadi kita kasih anggaran. Iya. Kita buat rancangannya. Iya, apa saja yang akan kita buat dalam acara tersebut. Berapa saja nilai-nilainya baru kita ajukan. Setelah di ACC kita jalankan, Pak. Itu jalankan. Betul. Iya. Moto kita, bagaimana orang tertarik dan terkesan dengan kita. Iyalah, itu moto kita, bagaimana Dunsana kita bisa tertarik dengan kita, Pak ya. Jadi karena kita jasa, Pak. Iyalah, betul jasa. Betul. Berarti itulah kembali kepada filosofi Remet tadi, Pak ya. Kembali mencari kawan, Pak ya. Betul, Bang Riki, luar biasa. Berarti kalau Bang Riki sebagai CEO-nya itu tentu ada karyawan itu, Pak Rizal ya. Sampai sekarang berapa orang yang aktif di bawah event organizer Pak Bang Riki? Kalau di IO 4 orang. 4 orang ya. 4 orang. Selebihnya kalau kita butuh kru yang lain, ada yang freelance ada. Oh, freelance ada. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti karyawan tetap 4. Iya, Bang Riki telah memberikan suatu kesempatan karajo ke Pak Rizal ya untuk dusunat-dusunat kita ya untuk dapat mengembangkan karirnya ya di dalam PT Rizki Remet Batam. Iyalah Pak Rizki. Baik, Pak Rizki, kita lanjutkan Pak Rizki. Siap. Ya. Kalau memulai usaha itu Pak Rizki, ibarat kata tentu ada kendala-kendala. Itu kan ya. Pengalaman pertama Pak Rizki untuk itu berdasarkan dari apa Pak Rizki? Apakah pengalaman atau ajakan dari Mete tadi barangkali atau dari kawan-kawan ya Pak Rizal? Itu kira-kira ini bisa memberikan motivasi kepada dosa-dosa kita nih, Kak. Silakan Pak Riki. Baik. Di awal Ambo
2000 baleh Pak. 2000 baleh 8 tahun Main lalu kan. rental auto. Iya. Karajo dulu Pak sama orang. Karajo iya. Karajo sebulan setengah sama orang yang rental lah. Jadi Iyalah. Ambo gaji bulanan waktu itu kalau nggak salah gaji Ambo 1.500.000 Pak sebulan. 1.500.000. Nah, setelah itu 2002 baleh Ambo menikah dengan istri Ambo. Di situ setelah nikah mulai naikkan usaha rental auto. Iya. Dan sambil menyupir Pak. Iya iyalah. Nyupir buat tamu. Iya. Nah, sampai 2006 baleh Ambo masih menyupir Pak, mau buat tamu. Iya. Jadi seperti pepatah Minang, alam terkambang jadi guru Pak. Betul Pak Rizky. Iya. Jadi pelajaran gue dari alam, Iya. pelajaran gue dari apa yang kita lihat, Iya. apa yang kita rasa, dan gitulah Pak intinya. Belajar dari alam itulah Ambo. Panjang perjuangannya Pak. Iyalah betul Pak Riki. Panjang perjuangannya Pak tuh. Jadi Bang Riki, Pak Rizal, filosofi orang Minang itu beliau pakai alam terkambang jadi guru. Itu betul. Karena Ambo merasakan sendiri Pak. Betul lah Pak Riki ya. Iya. Karena dari nol Ambo katakan Ambo dari nol, dari menikah tuh cuman belum punya apa-apa lah. Apa-apa. Ya. Sekarang sudah punya apa-apa. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iyalah Pak Riki. Oke Pak Riki, terkait dengan armada nih Pak Riki. Ya, mohon maaf nih Pak Riki. Iya, Pak. Alhamdulillah sekarang untuk melayani tamu-tamu yang membutuhkan transportasi, itu sampai kini berbuah armada kita nih Pak Riki. Kalau untuk pelayanan transportasi, untuk sementara kini kita banyak vendor juga. Banyak vendor ya. Karena baru petang selesai terakhir, Iya. kita menghandle 28 unit Innova. Jadi Ambo pribadi pun nggak punya yang sebanyak itu kan Pak. Betul Pak Riki. Nah, kita bekerja sama jo vendor-vendor yang lain, kawan-kawan rental sekota Batam. Sekota Batam, subhanallah. Iya. Untuk menyatukan unit ke. Iyalah betul Pak Riki. Iya. Kalau Ambo sendiri fokus kini ke bidang event organizer. Event organizer. Iya. Iyalah Bang Riki, betul. Mungkin awak tanya sedikit. Ya silakan Pak Rizal. Iyalah betul. Silakan Pak Rizal. Jadi awak mencari sebuah apa namanya ya, perlu menjadi contoh lah. Ya. Bagi saat-saat kini banyak anak-anak muda gitu, ya kan. Kalau boleh tahu umur Rizky berapa nih? Jalan 36. Dan 36. Yang masih masih umur yang sedang rentan produktif Pak, ya. Dan produktif kalau memang itu dipergunakan secara positif. Iya. Tapi kan tidak sakit ya. Orang awak itu iya, yang umurnya bahkan dalam sampai 45 tapi masih melakukan hal-hal yang negatif. Negatif Ya. Apalagi dengan kini kok kecanduan game online. Iya Bang. Kecanduan main HP yang terkadangnya tak kontrol dengan waktu. Iyalah ya. Ya nak? Iya. Kini ada anak muda umur 36 tahunnya bisa merintis sebuah karya di rantau orang, namanya kan mulai dari nol. Tentu itu menjadi sebuah contoh lah. Iya. Bagi generasi yang berikutnya. Nah, awak ingin tanya di situ karena kita kok membawa Minang tuh. Iya. Nah, awak tentu ingin tanya. Orang kayak Riki asli orang mana? Orang Minang. Orang Minang ya, maksudnya daerah mah itu kan. Minang asli. Minang asli. Orang kayak laki-laki. Baru sih yang laki-laki lah meninggal. Oh, laki-laki meninggal asli Pariaman. Pariaman. Yang bersih Pariaman ya. Bersih Pariaman. Ah, berarti kalau panggil Ajo, Ajo Rizky kok. Ya nak? Berarti orang sih orang Pariaman. Memang orang Pariaman kok talentanya tuh luar biasa. Jadi datang ke rantau orang dengan apa adanya, kan? Iya. Tahu-tahu sukses di negara orang. Luar biasa tuh Pak Rizky. Kemudian Rizky sendiri sekolah di Batam atau dari kampung merantau ke Batam? Sekolah di Kota Bengkulu, dah. Jadi dek pelajaran hidup tadi, dek ranggai susah, dek ayah lah ndak ada. Oh. Ayah pai itu semenjak Ambo berusia kelas 2 SD. Semenjak itu tamat SMP, mungkin kalau lanjut SMA mungkin agak payah sekolah rasanya. Tabanglah ke Bengkulu, sambil kakak menggalih di Tolongan. Disitulah Ambo nuntut ilmu SMA. Tamat SMA di Bengkulu, Ambo balik ke Batam.
pai ke Batam karena udah kakak dulu siko. Nah, jadi yang bertamuin kakak siko karena ayah mantan TNI. Jadi menjubolo lah. Tes polisi, tes TNI, ndak jebol. Akhirnya 2007 ambo baju Kuningan. 2 tahun di Kuningan, 1 tahun di Kabil di PT Pipa. Pipa. Iya. Citra Tuindo. Ada salah satu PT di daerah Kabil. Iya. Disitulah ambo bekerja. Setahun belum akhirnya PHK. Karena ada reject kena apa-apa, ada masalah di perusahaan, ambo PHK. Sempat ambo jadi marketing Honda. Honda ya, bukan Honda. Dealer ya. Dealer Honda. Bekerja di situ, disitulah kenal sama orang rumah ambo, pacaran gitu. Alhamdulillah menikah 2012 lanjut menikah. Disitulah perjuangan dari nol. Alhamdulillah orang rumah pun bisa menerima ambo apa adanya. Mungkin kecil orang cinta itu buta kan. Iya. Iya karena ambo nak punya apa-apa. Iya. Ambo nak punya apa-apa. Jadi orang rumah ambo alhamdulillah percaya dengan ambo. Yakin ya dia. Yakin ya de calon suaminya. Alhamdulillah kami menikah. Alhamdulillah sampai ini ya. Orang rumah orang Padang jo. Teluk Bayu. Oh, orang Teluk Bayu pernah kota berarti dia. Sekampung waktu. Awal setebat. Kalau orang gini anak. Sepasang lah. Oh, sepasang. Kelas 3 SD gini nanya. Berarti cukup panjang perjuangan nak. Betul Pak. Ya, sampai Anda bisa sekolah, sampai harus pergi ke Bengkulu, ke Rajo dulu sampai bisa sekolah. Iya. Baru pergi ke Batam dan merintis ke Rajo dan bisnis di Batam ya. Iya. Sudah tu tentu memilih usaha kini kok tidak mudah. Kenapa diputuskan membuat usaha IO itu? Dulu ndak IO dah. Oh, dulu dah IO dah. Rental auto ya. Oh, awalnya rental auto. Di Ambo pakai Rajo sebagai rental auto sama kawan. Iya. Kawan ko, yo kembali ke pelajaran tadi dah. Pelajarannya itu adalah bos Ambo ko lumayan banyak tuh dulu. Jadi yo amit-amit judi perempuan itu yo jauh. Betul. Harus dijauhkan. Iya. Narkoba terus dijauhkan. Karena berdasarkan pengalaman Ambo mencela inyo karena yang 3 tuh nyo hilang di Batam. Jadi di situ Ambo pedomankan ke dalam diri Ambo yang 3 kok insya Allah berjauhan. Nah disitulah inyo pai berangkat dari Batam, baru Ambo membuka usaha. Bonayaan, spanduk, rental auto, barulah 2000 mulai cari Rajonya itu tadi dah alam balik tur dulu atau apa acaranya? Kalau punya tahu sewa tuh udah sebulan. Oh itu. Kok bikin? Tiap bulan. Jalan-jalan. Disitulah dapat untungnya dalam sebulan kadang untung 1 juta joto, 1 juta mati joto. Itulah kumpulan. Oh, awal mulanya 10 juta aja ya. Jadi dari situlah mulai ya. Dari ndak punya to. Dari ndak punya to. Berumah tangga aja ndak ada punya dari rumah tangga. Ala rumah saya bak kredit dulu sudah. Iya. Iya. Bak kredit sudah itu. Jadi cukup apa namanya? Sulit lah perjuangan. Tidak proses awak mendapatkan itu orang kan tidak banyak tahu doh. Dan biasa berproses tuh orang tidak mau tahu. Itu biasanya tuh. Bahkan kawan pun melengah tuh. Saat berproses itu. Tapi kalau barang kalau ada teh beko tuh kawannya tuh mah nah. Itu semua jadi lalu dulu mah. Kalau barang kalau ada teh. Tapi rata-rata itu. Tapi apapun ceritanya adalah sebuah motivasi bagi kita. Setiap perjuangan kalau kita serius seperti pengalaman dari produksi judi kemudian banyak orang yang terjerumus di sekolah di puncak tadi itu. Iya. Karena piti banyak, itu menikmati hidup lagi orang ya kan. Aku piti lah. Iya. Padahal aku piti banyak yang lain, banyak yang membutuhkan enggak itu. Nah mungkin dari Pandi ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik Bang Riki. Kalau tadi kita
terfokus dengan suasana event organizer. Kita tadi pas sampai di Siko disambut dengan nuansa kuliner di bawah tadi. Oh iya. Kan lantai 2 gini Bang Riki. Iya, iya. Itu apa latar belakang Bang Riki menyediakan juga restoran atau kafe di bawah tadi, di lantai bawah tadi. Ini menarik juga. Silakan Bang Riki. Jadi konsepnya itu dek kawan gitu bakawan dake letarui. Iya. Tuh kawan raso ke rumah Hambo, raso rumahnya juga. Iyalah, iya. Jadi acok lah makan di rumah. Iya. Lain sampai lama Iya. lama masan bini katanya kan. Iyalah. Yo, jadi dari setahun yang lebih lalu loh Pak. Jadi kawan-kawan mengecek itu lama. Akhirnya ada kesempatan ikulah di bulan Februari patang 2022. 2022 Iya. sampai bulan. Iya. Jadi sekalian kan tua di atas, nanti Iya. di bawah kita buat kuliner. Kuliner. Situ awalnya, dan kedua Ambo mempunyai kawan-kawan relasi lain dia, Pak. Iya, betul. Dan ketiga kita mempunyai tamu dari luar Batam. Luar Batam, betul. Jadi tamu luar Batam rental auto ke Ambo, Iya. otomatis siang malam itu makan. Makan betul. Beko Ambo 3 marahan, driver Ambo makan siko. Subhanallah. Itu konsepnya udah tuh. Iya. Luar biasa. Di komen tuh deh. Jadi Kametro lah. Jadi untuk CCTV malah ya. Subhanallah. Jadi memang betul Pak, berbicara masalah bisnis, kalau kita sudah mulai dari akarnya sampai ke pucuk-pucuknya tanya gitu untuk mengandal. Terbuka betul-betul luar biasa Pak Riki. Jadi orang datang, tidak mungkin nak makan. Iya. Pak Riki ya. Ya, tidak kemungkinan nak minum Pak Rizal. Karena orang luar tuh datang, orang luar Batam, tamu-tamu dari luar Batam, Iya. pasti Batamnya ke supir. Betul. Di mana makanan lama? Memang makan lama. Siko tampaknya. Iya. Walaupun nyuruh merasuan, Iya. setidaknya rekomen dari Iya. supir kita. Betul Bang. Jadi Minimal mesti ya. betul Pak. Tadi marketing by mouth itu Pak, itu luar biasa Pak Rizal. Karena Bang Riki, kalau kita di Padang, Sumatera Barat, itu kan terbayang nih kita kan. Itu kalau di pintu masuk, pintu keluar lah gitu kan, kata tulis itu. Kalau Anda puas, kasih tahu teman gitu kan. Iya. Kalau kurang puas, kasih tahu kami gitu kan. Ini luar biasa ini Pak, filosofi orang pada mengalih lah gitu Pak Rizal. Ya. Baik, Bang Riki, berbicara masalah kuliner atau makanan, biasanya si tamu atau si pengunjung itu ingin mengetahui spesifik, kan itu ya Pak Rizal? Apa khasnya, ciri khasnya gitu kan. Nah, kalau di Remet Cafe itu apa yang khasnya itu Bang Riki? Khasnya itu ikannya tuh. Ikannya Ikan. tuh segar sadanya. Iya, Karena langsung kita ambil dari Barelang. Iya. Jadi malam gitu order, besok pagi lah sampai di kedai. Iya. Khasnya tuh ikannya itu ikan laut saudara Pak. Ikan laut Nah, dibakar atau Dibakar Dibakar, sama ya. di asam padeh. asam padeh? Koki orang rumah. Kira luar biasa. Iya. Dari Siko aja dulu ya. Ini siklusnya baru. Jadi kompor lah. Berarti siklus uang itu pitih itu Pak. Iya, betul, Iya, itu. luar biasa Bang Riki, subhanallah. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ini sangat perlu dicatat nih Pak, ya. Allah berikan suatu keahlian kepada istri Bang Riki, ya, bekerja samalah. Jadi tinggal lagi sekarang kita mensyukuri lagi tadi Bang Riki ya. Iya, amin, Luar biasa. Pemirsa, mungkin semakin penasaran kita dengan Bang Riki, ya. Mulai dari kegiatan event organizer, ya, sampai beliau juga menyediakan kuliner yang ciri khasnya adalah ikan bakar jauh asam padeh ya Bang Riki. Ya. Mungkin di sana Ambo yang berada di seputaran Botania Duo. ya, MB2 ya, MB2. MB2 Bang Riki, sempatkanlah waktu untuk mencicipi ciri khas ikan bakar dari ikan bakar Rimet kok. Ya Bang Rizal? Iya. Kenapa itu Rimet? Karena perusahaan Ambo namanya Rimet. Rimet. Jadi Ambo pengen branding Rimet saja. Oh gitu. Ya. Balik lah kawan. Kembali dengan kawan gitu kan. Kadang orang bertanya, kok ikan bakar Rimet namanya? Apa itu artinya? Iya. Kadang Ambo menjawab, perusahaan data namanya Rimet, jadi sekalian aja Rimet. Sekalian ya. Kalau di jalan mana satu kan Iya lah, panjang, betul. situ. Ambo tadi bertanya ke Pak Rizal tadi remate Pak Andi gitu. Pak pikir ada mau remaja masjid Teluk Kabung tadi mau pikir gitu kan. Baik pemirsa, Bang Rizal, Dia sebut sapu lah. apa tuh? Cobalah sapu di sana gitu Pak Rizal. Enggak, dia sebut sapu kok. Di sebut sapu lah. Silakan.
Pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada di seluruh dunia. Malam hari ko kita berbincang-bincang sama Adinda Rizky tentang bisnis yang saat kini dikelolanya. Ya. Kami bacakan lalu komentar cie-cie daripada pemirsa Suara Minang TV. Marlina Ramli menonton. Alhamdulillah. Buat Marlina komentar lah. Ko soalnya founder Melayu Dermawan di siku kini di belakang layar tuh. Kau sebutin ko. Aku komentar lah tuh ada Big Boss siku di belakang kamera tuh. Kemudian ada Pak Ilyas, pengusaha muda Minang. Ya. Wah, jadi banyak Pak pengusaha aja tuh. Beko bisa lah duduk di bawah beko cerita, ya kan. Artinya mesti ada sebahan gitu. Ya kan. Masuk bisnis yang lain. Setelah itu ada Miss Rawati, sudah menonton, terima kasih yang alah menonton. Rupanya kita dikirim bintang nih Pak Ilyas 50 bintang, terima kasih banyak. Kemudian ada Herman Black. Herman Black kok dari awak tadi di di Confidence kok. Densiko tadi menonton tarikh itu. Iya. Terima kasih banyak Allah tarikh mengikuti Suara Minang TV. Kok ada ketua IKSB Saguluang. Pak Rizky. Iko wali kota Saguluang kan. Kecek waswa kan. Wali kota Saguluang menonton tarikh. Komentarnya mantap Suara Minang TV. Siap ketua. Alhamdulillah ketua nonton. Kemudian diajak dek Pak Ilyas Kasiko. Ada Tengku Johan Johari. Assalamualaikum, Surabaya menyimak. Anak kita dari Surabaya sedang menyimak gini ke. Terima kasih Pak Tengku Johan Johari alah menyimak Suara Minang TV. Kita tarikh memberikan semacam edukasi, hiburan dan kemudian nilai-nilai yang ada agamais untuk pemirsa Suara Minang TV. Iya. Bahkan kita di hari Senin ada acara Baradai namanya. Aku hostnya Pak Andi. Ya. Itu mungkin komentar yang malah masuk. Yang tidak terbaca di HP, mohon maaf. Kadang-kadangnya tertimpu dari tadi kan. Iyalah, Pak. Mohon maaf kalau alun terbaca tidak nampak di handphone kau mungkin adalah tempi. Siapapun yang menonton hari ini, terima kasih banyak. Allah bersama Suara Minang TV. Lanjutkan Pak Andi. Ya. Tambahnya Pak Rizal, insya Allah karena kita on terus setiap hari, jawaban-jawaban ataupun komen-komen dari Dunsana Ambo akan kita update terus dan akan kita tanggapi dari SMTV. Baiklah pemirsa, kita lanjut berbincang-bincang jo Bang Ricky, CEO-nya PT Rizky Remed Batam. Ya. Bang Ricky, Ya Pak. Waktu berjalan tanpa permisi ya Bang Ricky. Ya, kemudian kalau kita kaitkan dengan bisnis, ya 1 tahun yang lalu kita seluruh dunia, khususnya Batam, mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya COVID-19. Ya Pak Rizal. Ya. Nah, yang namanya bisnis semuanya ibarat kata hampir tulang gulung tikar lah itu Bang ya. Nah, bagaimana kondisi Bang Rizky saat COVID 2019 itu Bang Rizky? Kondisi COVID 2020 ya Pak? Ya, bisnis gitu. Ya, 2 tahun yang lalu ya Pak ya? Iya, 2 tahun lalu, betul-betul. Kalau masalah dampak, pasti semua berdampak. Betul. Pasti semua berdampak. Itu kita merasakan ekonomi itu sulit di bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2020. 2020 ya. Sampai bulan itu kita merasakan tidak ada sama sekali. Iyalah, Bang Rizky. Job yang kita buat tidak ada, tamu yang tiba tidak ada. Betul. Tapi tadi Pak, kita berinovasi. Iya. Kita adalah IO. IO itu adalah tim yang bisa menciptakan pekerjaan. Kerjaan ya. Jadi tim-tim driver dari Ambo, Iya. dulu kan untuk COVID itu kan bagaimana kita bisa menghasilkan uang di sini. Iya, betul. Jadi kita cari kesempatan. Jadi pada kesempatan itu Ambo kumpulan kawan-kawan driver, Ambo cari di minimarket gitu facial. Ya, facial ya. Ambo pelajari cara membuatnya. Oh, iko busa. Iko akrilik. Bahan yang itu tuh lah. Plastik. Ya. Jadi di situ Ambo kumpulan kawan-kawan driver Ambo. Iya.
ada sekitar 8 atau 10 orang lah. Iya. Di teras rumah Ambo kita gelar tikar bakar aja sama kami. Iya Bang Riki, luar biasa. Jadi di situ kita menciptakan bagaimana di saat sulit ini kita bisa menciptakan suatu hal yang baru yang dibutuhkan masyarakat lah. Dibutuhkan masyarakat dia Bang. Pada waktu itu kan facial sangat dibutuhkan. Betul. Sampai kita memproduksi itu 500 facial satu hari. Subhanallah. Iya. Jadi kita jual ke anak-anak. Iya. Jadi kenapa kita jual ke anak konsep? Iya. Jadi ini kan bangga. Betul. Ada namanya di facial. Iya. Kalau yang dijual di minimarket itu yang lain kan mereknya facial. Facial betul. Kalau itu namanya. Iya. Dan warnanya boleh request warna apa? Nah kalau cewek tuh otomatis minta pink. Namanya Sia kita buatkan namanya. Iya. Dengan adanya facial itu ini kan jadi semangat juga. Betul. Untuk pakai facial. Iya. Jadi berkurang juga bertambah. Tetap prokes jatuhnya, anak-anak tetap prokes. Iyalah. Memakai facial dengan ada namanya. Kalau anak kan gitu Pak. Iya betul. Senang hatinya kan. Iya. Itu yang kita ciptakan dulu waktu sampai bulan nggak bergerak gitu. Iyalah. Jadi alhamdulillah pas Juli 2020 Allah terbuka nih normal. Iya. Itu yang agak baransus kata. Iyalah. Recovery ekonomi terjadi. Iya. Ya, sehingga alhamdulillah kegiatan ekonomi masyarakat, walaupun belum lancar itu waktu itu Bang Riki ya, tapi udah mulai balik Bang Riki ya. Luar biasa pemirsa. Di saat kondisi ekonomi terpuruk, memang betul tuntutan inovasi dari seorang Bung Riki beserta kawan-kawan beliau menciptakan sebuah hal yang sederhana, tapi sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Luar biasa Pak Rizal. Peluang. Betul, iya betul Pak Rizal. Subhanallah. Jadi ya, kita lah banyak cerita tentang apa tadi? Bisnis IO, kemudian kuliner. Cuman kan kalau kuliner kalau awak cerituan ke pemirsa, dia tak tahu doh. Bentuknya kan bakar khususnya. Oh gitu. Iyo lama saja. Kadang-kadang kan orang mencari dari video awak makan tuh tergairah loh orang mau kau datang ke sekolah tu. Betul Bang Rizal. Kalau kita cari ni kan bakal aku ke pemirsa aku lu Pak. Kuliah. Allah aduh kan bakal tu Pak Rizky. Allah. Allah doh kan. Jadi lah bisa lo dicoba ke bakal kau. Iya. Ndak cerita. Jadi cerita tu kita coba. Itu. Iyalah. Kita suka ke bawah lah Pak. Boleh. Atau ada juga Pak ditanya lah ndak? Ambo raso. Kalau Pak Rizal mengecek setuju saya mau tuh. Soalnya lapar Pak. Iya. Ayolah. Pemirsa Soronan TV ikuti kami karena Pak Rizky punya usaha kuliner di bawah ikan bakar Rimet tadi. Tentu kita coba dulu, kita rasuan. Kebetulan bos wak salah apa? Nyuka sikunya tanya tadi lah di rumah makan. Olah. Ya sudah. Saya nonton gitu. Ya, kalau lama-lama bedang lebih lo makan leko goceng kan. Oke, pemirsa ikuti kami ke bawah ke sebuah restoran yang di bawah kantor Pak Rizky, ikan bakar Rimet. Mari. Pemirsa. Bisa Pak. Pemirsa. Oke. Terus kopi kopi. Oke. Baik pemirsa, kita menuju ke restoran atau kafe di bawah. Ya. Itulah suasana Rimet Office. Mana ikan Rip? Duluan Rip. Oke, ayo pemirsa. Selain dari BUMN atau yang lain juga yang kena? Lain. Ya. Di banyak BUMN dah. Simbolnya pemirsa. Iya. Ikan bakar Rimet sambal pedas. Sambal lado padeh ke ya, Pak Donald. Ya, luar biasa. Ya. Ya, itu menu-menu yang ada di siko, ikan bakar, ayam bakar, kangkung terasi, telur dadar, kentang goreng, terong terasi, nasi putih, indomie goreng, itu untuk minuman sarapan pagi kah? Ya Pak Donald. Kemudian minuman juga ada, mulai dari TO sampai ke orange juice. Ikan bakarnya ikan segar. Ya.
Yang perlu dicatat sebagaimana disampaikan Mariki tadi, ikannya yang bana-bana fresh, yang segar, langsung dari Barelang. Ah, itu. Pemirsa, Mati ya. Kayak mati ya. fresh. Pemirsa, bahan Mbak Kecil Pak Rizal tadi tentang ikan itu, mari kita coba lihat Ada patutnya. pantunnya. Ada patutnya. Pantunnya banyak. Di situ nanti, Pak. Iya, iya. Oke, pemirsa. Menunya lado. Saya Pak. Oke. Oke, sambil minum Bandi. Ayam mau datang tadi. Kok bisa tadi? Iya, Bandi, Pak. Pak Mo. Oh, iya, iya, Pak. Dah, segi ya. Padang tanggung jawab SNTV. Ya. Ini tanggung jawab. Kalau Papua tanggung jawab. Iya, iya, iya. Bisa kok. Aku ini teman. Jadi lanjut jadi kita sambil menunggu Bandi. Ya, Lokasi kok. ya. Kau Bang Jep pakar kok orang kok. Bang Jep yang. Oh, manjep gua. Dia minta kok ikut tu. Oh. Jadi lokasi ko dun sana Soro Menang TV berada di kawasan Ruko MB2. Alamat pasnya apa nomor konya ko? Ruko Botania 2 Blok B7 Baleh, nomor Baleh. B7 Baleh nomor Sabaleh. Sabaleh. Oke, kalau tiba ikan bakarnya dun sana pakai nasi nak? Minta nasi. Pandi ini pakai nasi? Boleh lah. Boleh. Dua aja. Kami Kan cik ya dua ada cik. Habis lagi. Ikut nak habis dia kada. Ini makan seketik. Boleh di-review lu nak? Di calian lu. Tapi selera aja. Ikut namanya ikan Sabah. Ikan apa? Sabah. Ikan Sabah. Kau bumbunya kayak. Iya, ke bumbunya. Ikan Sabah yang langsung di Bali dari Barelang dalam keadaan segar di Bali malam datang pagi Pak Rizky ya. Bali pagi. Bali pagi. Order malam. Order malam datang pagi. Datang pagi. Datang pagi dan segar iko di sana Soro Menang TV. Kok pari kanyang na bisa pari lapa kanyang mana bisa lapa beli menceliaknya kok. Dia menceliak. Kau sambal mentah kau nak? Enggak. Sambaya lagi bagoreng yang hijau. Oh, kanyang. Aduh dua ya. Kau sambal kecap. Oh, aduh tiga versi daripada kecil orang lado lah. Ladonya ya kan. Lada. Lado hijau, lado merah. Kau anunya? Sambal kecap. Sambal kecap. Kau 3 orang tadi lah makan situ kan? Alah. Agak awal lah. Ya. Pandai lu nya caranya. Biasanya kalau untuk kuliner kok, apa aku yang jago promosi ya? Coba Silakan pedas. Harus dicoba dulu baru bisa kecaan. Nasi dulu. Tapi memang luar biasa kok. Ayam bakar kok sebenarnya menu tuh ikan bakar ya. ikan bakar tuh menu tuh banyak di setiap restoran pasti ada. Iya. Tapi khas masing-masing kok nanti yang akan menjadi daya tarik orang. Nah, ketika orang mencobanya datang kemari balik gitu kan. Iya. Coba dulu. Iya lah, Pak. Kau tentu pakar UMKM yang begitu kan, kan? Berapa orang? Iya. Itu. Ya lalu cerita aja lah. Jangan situ. Oh, udah nggak cerita aja lah. Kena jatuhnya coba lah. Nah, kau sebenarnya memang lu makan lah kau. Lepas. Tapi lo Nasi aja lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak coba sambal merahnya dulu. Sambal merah. Pak, berdua, Pak. coba. Celah. Oh ya makan lah. Datang lah sekolah. Ya. Awak coba sambal merahnya dulu. Dikepikkan. Ini pakar kalau mau coba. Itu juga aja. Protes. Sambal terasi. Kau akan ikannya, awak coba sambalnya dulu. Kau terasi ya, Pak? Terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Semua jahe. Suara Mana jahe?
Sama juga kopi kita, Pak. Di Tiban kopi yang jahit. Polisi kau sambat terasi yang jahit. Kau coba sampai hijaunya ya. Pade tuh. Oh, padi itu nih cari. Jadi pemirsa Suara Minang TV, kalau yang merah kok padenya sedang elok, nggak begitu pade loh. Tapi kalau yang hijau kok tadi lah di info pade. Yang yang di tas. Coba tes dulu. Ya, lebih pade yang hijau daripada yang merah. Pak. Itu kan tuang apa obinya. Untung selera. Ya. Cuman bawang ada bawang putihnya kok ya? Aduh, Yang kita yang hijau kok? aduh. Rasa mana bawang putihnya? Seru, baru masuk ikannya. Ya, ikan. Bumbunya. Bumbunya dulu. Kalau bumbunya melimpah-limpah. Ada mani-maninya. Ada pakai kunyit dah. Kayak kunyit seketek. Kunyit seketek kan? Jadi anak-anak bisa makan. Iya, iya, iya. Ini tempat lagi yang segar. Oh iya, sebenarnya segar. Coba kayak kamera teh. Sama segar, masih kenyal-kenyal. Nggak beda kalau daging yang lalawa es ya. Oh iya, beda. Aromanya pun Terasa kan? cium. Kalau Yo, udah sebenarnya segar. Sebenarnya segar. Coba lihat apa? Dia lagi ya, lado hijau. Sebenarnya segar. Sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa berkata-kata gini dong. Apa itu, Pak? Ya, Saking menikmati. silakan aja dulu. Ini mati dulu. Nikmati dulu. Iya, iya. Mungkin Pak Pimpret bahas yang lain dulu. Apa nikmat mana? Ya, lagi cerita pemirsa. Bukan orang makan. Iya. Yang penting pemirsa lah tahu bahwasanya ikan bakar remet go Andi, Iya. kamu Pak? sadang kanyang balik lapar dia balik. Itulah. Iko ada dua versi yo. Kurang yang lapar, sama orang yang lama makan tadi. Iya. Iya, iya. Kau kan lah kanyang lah makan tadi kau. Apa sih lo nak makan balik? Dia mencari tadi tampilan aja baru kau nak soal kedua. Coba lah tes Pandi. Iya, yo. Sedap lagi. Nah, kalau mau celak nasi kan sama tatalok dia mau surang kalau. Coba dulu. Enggak, berdua lah, Pak. Jadi, Pandi cobalah ikannya tuh. Gimana kenyal Pak dengan Pak? Kenal, Pak ya? Iya, iya. Kenyal. Enggak lembek, apa nama kenyal tapi lunak itu. Lunak, Pak ya. Kan kalau Segar. daging yang segar tuh kan berbeda kalau daging yang lamo tuh kan. Dan Iya. bau juga beda. Iya. Segar itu. Dan sana Suara Minang TV. Kalau nak kamu nuka-nuka selero, kok sadang-sadang patah selero ya kan? Pas pada. Datanglah ke siku. Ya. Pesanlah ikan bakar yang dimasak di rumah. Langsung rumah Pak Rizky yang masak. Sentuhan tangan ya, bukan lah. Sentuhan tangan daripada Pas malam Pak Di. Iya, Pak. koki-koki Iya. orang Minang. Habis seorang. Iko kalau ada mak host doh. Ande. Terkena mak host langsung ya. Iya. Buat rasul ndak sadang ni siku kare ya. Yo. Sim koste. Nyasa aja tiba. Manja saya ndak tibo. Ambo coba pemirsa sama Pak Ilyas. Ya, kecil beliau membedakan orang yang lapar, orang yang sudah makan. Ambo menghormati beliau sebenarnya. Gadang. Awak sudah makan tadi yo. Ya, Pak. Sama makan tadi nak. Iya, betul. Udah opening sampai tadi. Ya. Lain lo jayanya kan. Nggak makan kami tadi dapat Ibu Loti Pak Zuarli betul di Ya. Pak Ilyas. Yo. Awak lah jauh datang. Jadi pas waktu ditelepon, Betul, Pak. yang pertama Oh, iya. tanya ada makanan enggak? Iya, Tahun ini sudah lama. Ya. luar biasa. Kenapa di? Betul, Pak. Aromanya tuh ya. Iya. Bismillah. Pak, mana sih, Pak?
Pak kameramen menonton saya. Baca ko. Pak kameramen. Ah, oh dia kanyang dia 2 kali makan tembo tadi. Jangan rusak lah. Nah, nonton sudah. Jangan rusak. Kamu coba nak? Kamu coba apa cek kamera tu ah? Ini biasa lah. Manga ba kerap foto ayah kan? Ya tiwa. Batu kena ini. Hah? Terus tuh. Kalau boleh tahu Pandi Pak Rizky. Sekarang ikut ikannya ha. Berapa harganya kau? Kalau itu 90.000. 90.000. Yang apa? Kami bertiga makannya gua. Atau kami tidak gua. Ya. Nak temui ada pilih yang cek tu ha. Tapi kalau di mak apel mahal, Ha. kalau saya dia. Oh, saya cek ya. Lain aja ya. 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 Lain aja ya. Pak Rizal, Iko kalau patah selero bisa kasih ko. Kalau patah hati, Kasih hal kok tanya. oh gitu ya. Iya. Saya bisa kasih ko ya dong. Kape. Masuk kafe dulu. Selero kasih ko. Kalau Ya. dia mau patah selero, dia patah hati, makan lama gitu di situ. Iya. Nah, itu Pak Ilyas. Ya, betul. Nah, itu. Jadi kalau urusan ambo dan patah hati, ya kan? Nah, Baik, makan. langsung ke ikan bakar Rimet di Ruko Batania 20 B7 Baleh nomor Sabale. Nah, pemirsa, kita lanjut dulu ya. Ya lai. Iko memang suasananya suasana kuliner. Nah, Parkir luas, ya. suasananya mantap. Memang nyaman gitu suasananya. Itu kota lo lah. Nah, berdekatan jam Mall MB2. Mm. Enggak. Terima kasih dah. Ya, udah Pak Riki. Merang lagi nasi lagi puan sudah makan kan? Ya udah ini kamera kan ini ya. Ini Oh. kameramen lah merang. Dia ndak aja bagian ikan gue kayaknya. Ya. Nanya ini ada sorot dewa lah dah. Untuk beliau bagus. Kalau cek seorang masuk asko. Nasi untuk beliau lah, daun sambal lah. Hah? San, untuk beliau. Oh lah. Entahlah. Makan. Ya. Yang pertama kan ya. Hah? Ndak dos kok. Ada orang Muhammad itu? Ada. Ah, dia jelas deh. Ada. Ya. Itulah jalihan. Ya, silakan Pak Rizal. Hah? Oh kau lah. Aku bunuh selama kemana kau dah. Ya, kau. Hah? Jadi kameramen Pak bisa kan? Ya. Coba kalau merang lo tadi nak solo doang kan? Kemasan kasir. Enggak masak dikasih. Jadi di saat terakhir kau apa rasanya Pak Ilyas? Masih konsisten. Masih konsisten. Nah, itu yang penting, Pak. Tuh. Jadi Pak Ilyas, makan kau itulah yang penting. Ba mulu, ba lo ba sudah. Apa sudah? Ah, betul, Pak. Pemirsa, Pak Ilyas Bapak Gantuan tadi sekira mau tanya ba raso dari awal sampai akhir. Konsisten kata beliau. Jadi pemirsa judul sana ambo rasonya ndak karugi doh. Meluangkan waktu bersama keluarga Tuh. ya, untuk datang ke Rimet ikan bakar di Botania, Ruko Botania. Nanti kami share vlog ke rumah ataupun di grup kita. Bisa dipesan kalau ada sempat kasih kau. Batuang. Ada gopurnya. Ada gopurnya. Batuang. Ya, tapi sekali lagi untuk yang patah selero, yang patah hati, cukup bawa kemari keluarga. Selesai sadanya. Ya. Ika pemirsa. Jadi makan lah Pandi, awak baca-baca lah komentar nak. Kami boleh, makan. Jadi ada Ibu Iis Saidi Batuah, mantap kitanya. Ada Osi Fianti, mantap Pak. Opan Van Opan, alhamdulillah. Helmira Deswita, pengusaha muda mantap. Wah. Pengusaha muda mantap Ricky. Ya. Kawan Pak Ricky kah? Helmira kah? Yo, kakak awal. Oh, Sekam nonton. Puang. Sekam Puang. Ya.
Di kampung atau di Batam? Di Batam. Oh, lain di Batam ya. Hmm. Jadi kalau orang awak go lama, beda-beda lama kalau memasak tuh nak. Iyalah. Yang situ lama, lain tuh lama ya. Kalau iko ayo lain lo buatnya. Mm-mm. Lah, Tangan ya. lain-lain tangan. Kalau tak tulang kok. Plus sabun tak tulang. Iya, dia tak tulang. Cocok bumbu yolado. Kalau nak mencoba datanglah ke MB2. Kalau nak sempat kau bisa pesan juga food. Caliklah Pak Hoso ah. Wah, kenyang lah. Boleh. Luar biasa. Suara Minang, suara orang awak. Ikan bakar mati. Ikan bakar kalau awak. Apa aja, Pak? Aduh. Ya. Yang tak suka ikan ayam. Iya. Menu utama nih kalau Menu utama ikan. Ya, ikan. Ke bos UMKM lah. Mato mengantuk pari lapar. Mana ke duluan ceknya? Kalau kecil orang awak kau nama tak ada. udah. Tak bersisul lah dah. Ini. Bang, mana mah? Ambil apa ya di mobil? Rama nak makan? Mobil. Rama nak makan ya? Hah? Udah makan. Ya bercakap tadi, Bu. Apa Bu? Kau licin. Licin. Ikut. Tugas Pak kameramen lah. Ya. Iya. Kalau tak ada, kalau tulang? licin. Kalau tak tulang biar Pak kameramen menyelesaikan. Lah tak tulang orang kau kan? Alah, review dari luar tadi kau Pak kameramen. Kalau review dari luar tadi. Pandi. Itu cilik-cilik dari luar. Kok dun sana pengen tahu arahnya. Itu yang arah kamera kini kok adalah Mall MB2. Jadi kalau kita masuk ke pintu Jam sampai Pak, jam 3 sampai pertama tadi. MB2 Iya. masuk ada masuk Salat kami dulu tadi. gang ke masuk MB2. Boleh. Kalau MB2 awak belok ke kiri, kalau nyo gangnya belok ke kanan. Jadi percisnya ko di kawasan ruko MB2 ko. Kita lihat mereknya dari luar. Itu ada papan nama dari ikan bakar PT Rizky Remet Batam. Nah, ikan bakar Remet Batam. Oh deh. Nah, aku kondisi tempat memasak daripada ikan bakar itu. Pasar rasa situ, Bang Ap. Iya, pasar. Apa ada perokok? Nah. Oke, sebelum kita tutup, kita langsung ke Pak Rizky. Sama-sama kita tutup situ. Ada lebih kurang sejam kita berbincang-bincang di PT Rizky Remet Batam. Ya. Pandi. Angkat tim juga sepotong untuk. Iya, Pak ya. Naturalisir. Naturalisir, betul, Bang. Bismillah. Yang di rumah berarti. Tak boleh nasi dah. Bang, belikan sarapan. Saya makan tadi. Padi. Saya sama. Woi, diam-diam kawan. Baiklah, pemirsa Suara Minang TV,
salah satu zona Ambo di Masa Jobrado. Kalau tadi kita mulai di ofisnya Bang Riki, rupanya disudahi di kafe ikan bakar Remet. Pemirsa, apa yang disampaikan Bang Riki tadi adalah sebuah motivasi bagi dusun-dusun kami yang mungkin dalam kondisi berikhtiar atau memulai bisnisnya. Beliau pesan tadi, yang pertama adalah memanfaatkan hubungan silaturahmi dengan kawan. Kemudian yang kedua, jadikanlah alam itu sebagai guru. Yang ketiga, berusahalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik atau inovasi-inovasi di saat kita dalam kondisi istilahnya mungkin dalam musibah ataupun dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Luar biasa sekali Bang Riki, orang muda Minang yang usia beliau masih 36 tahun, alhamdulillah sudah mampu membuat suatu terobosan yang berhubungan dengan jasa maupun pelayanan jasa maksudnya, yang terdiri event organizer, rental mobil sampai ke kuliner. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Riki, CEO-nya PT Rizky Remet Batam. Sebelum kita berpisah, kami lihat Pak Donald, kameramen kita masih menikmati ikan bakarnya. Ambo yakin ini sangat luar biasa. Apa rasanya Bang Donald? Jahe ya, iya betul kata Pak Ilyas tadi. Sorry Pak saya. Kalau di Tiban ada kopi jahe, rupanya di Botania kok ada ikan bakar jahe. Itulah komen dari Pak Ilyas. Sebelum mampu tutui, minta kita closing statement kepada Bang Riki untuk pemirsa salah satu Dusana Ambo. Dengan selesainya statement dari Bang Riki tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada malam hari ini 6 Juli di Warsa 2022. Kami mengucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Riki. Jadi untuk Dusana Sadonyo, terima kasih telah mengikuti kita pada malam ini dari Suara Minang TV. Pasan Ambo, motivasi hidup Ambo sih, jadilah berguna untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki. Suara Minang TV. Suaranya orang awak. Terlupa Pak ya.